Hai Subs, pada episode kali ini kita akan menelusuri tempat bersejarah yang terkenal ikoniknya di Surabaya bernama Gedung Setan. Gedung Setan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan dibangun oleh VOC Belanda sendiri. Tempat ini terkenal dengan misterinya dan dianggap angker oleh beberapa orang karena gedungnya yang terkesan seram. Jadi, bagaimana ceritanya? Nanti kita cerita tentang hantu ini. Gedung Setan ini awalnya dibangun pada tahun 1800 oleh gubernur Belanda bernama J.R. Riedel van Middelkoop oleh VOC untuk wilayah Jawa Timur. Kenapa disebut Gedung Setan? Karena gedung ini dulunya dikelilingi oleh kuburan sehingga memiliki kesan seram dan gelap oleh penduduk sekitarnya. Selain untuk tempat tinggal, gedung ini juga digunakan sebagai tempat ibadah. Beberapa penghuni Gedung Setan pun mengalami kejadian mistis di tempat ini. Sampai ini gini, otomatis kan pandangan saya ke bawah. Yaitu saya dilihat kayak kaki gitu loh. Kayak macam apa? Genderuwo. Nah, di sini saya bertemu dengan Pak Sutikno selaku sebagai kepala pengurus dari Gedung Setan ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ya. Selamat datang di Gedung Setan. Ya. Nah, di sini kita mau mengungkap misteri di dalamnya sih, Pak. Ya. Dari tim Surabaya Spotlight kami. Nah, kita penasaran sih, Pak, di dalam ini dari Pak Sutikno sendiri mungkin pernah melihat kayak penampakan atau mungkin cerita misteri dari warga-warga sekitar sini, Pak. Ya, kalau mengenai penampakan itu kan cerita dari warga, yaitu memang ada, tapi kalau mengenai pembuktian penampakan itu kelihatannya sulit ya. Tapi apakah itu mereka rasa takut? Dan memang karena kalau gedung ini begini besar, terus kalau kita dalam kesendirian kelihatannya tentunya apakah diganggu atau apa ya, mestinya ada ya. Nah, ini ada aja beberapa cerita warga. Dan kalau pengen beberapa tempat yang kita mau tunjukkan di sini loh, pernah terjadi ini, nanti kita tunjukkan di tempatnya satu-satu ya. Nah, boleh, Pak. Nah, Ya. jadi kita mau menelusuri di dalam Gedung Setan ini seperti apa. So, stay tuned. Ini adalah bongkai atau altar pemujaan atau sembayang lah ya. Untuk sebelum, seperti orang Konghucu itu biasa adalah sebelum kita ke kuburan, kita harus sembayang dulu ke Tuhan Allah. Disinilah tempatnya. Dan kalau di sini, karena orang seperti ini diidentikan seakan-akan ini adalah kuburan, bukan benar. Kuburan ada di belakang kita sana. Panjang ini kuburan, ini semua besar-besar. Kalau seperti tempat ini dulu nggak sebagus gini ya. Kami di sini kan sudah mulai kalau saya sendiri kan tahun 57 di sini. Jadi memang kita terbiasa dengan suasana seperti ini, situasi seperti ini adalah sesuatu yang nggak aneh buat saya gitu. Mereka kadang kalau malam mau naik ke situ takut ya toh, karena serem. Nah, itu memang kuburan semua belakang itu. Belakang situ ya. Tapi sekarang sudah jadi rumah. Jadi rumah ini semua. Jadi antara orang yang hidup dan yang mati bersatu itu jadi rumah di situ. Nah, di sini ini dulu tempat tidurnya, saya memanggil Cik Awong ya. Namanya Wong siapa gitu, lupa saya. Ini di saat dia meninggal, ini selalu membuat, kalau orang dulu kan senangnya kipas-kipas ya, pakai kipasnya satin. Oh iya. Ya. Jadi kalau dia pas meninggal, ini sering kali menimbul bikin suara plak gitu. Orang mau narik jadi takut gitu. Di daerah sini. Ini tempat tidur nih, kan modelnya. Tapi ya sekarang sudah
Tak ada lah, tidak ada yang ganggu. Ada yang kalau naik sini katanya anak-anak itu ada noni Belanda lah. Pernah kejadian, ini tempat saya yang di sini, di pojokan sana tempat saya main jalangkung. Pernah main jalangkung? Ya, jalangkung. Ngapain Pak kok sampai main Ya iseng aja. iseng aja. Kita pengen melihat, pengen tahu toh setan itu ada enggak gitu. Oh, Terus kedatangan sungguhan. datang, keberadaannya seperti apa? Terus kami kan pengen tahu ya. Saya nggak sendirian, ada teman. Meninggalnya karena apa? Rata-rata meninggalnya karena kecelakaan ya. Oh, penampakan juga. Dipanggil itu datang rata-rata karena kecelakaan. Di sini tim Surabaya Spotlight juga mewawancarai beberapa penghuni gedung setan, Pak Eko dan Bu Eli, yang mengalami hal mistis di tempat ini. Anak saya kan waktu malam kan bangun ya, nggak sadar. Jendela kan suruh tutup pakai itu apa? Pakai jarik itu, kain. Nggak tak tutup, sama kordennya nggak tutup. Terus saya bilang, itu nanti anaknya sawanan, kalau kelihatan loh. Nggak taunya kelihatan bener. Terus pintu ini tak buka, tak tutup lagi, diliatin. Kayak macam apa? Genderuwo sama pocongan di sini. Karena ada talinya. Kalau di sana, iya, sini sama itu. Ada. Kan namanya anak kecil kan masih itu polos. Nah, di bawah yang tempat kamar mandi umum itu, saya waktu itu kan pikir saya kerja sambil nyambi gitu, saya jualan kentang goreng. Jadi pulang kerja habis maghrib mandi saya itu ngirisi kentang. Setelah ngirisi kentang sekitar antara setengah 9 jam 9 saya malam. Jam segitu kalau di bawah itu nggak malam, soalnya orang banyak kan masih lalu lalang kan. Jadi jam segitu nggak malam, jadi kayak masih aktivitasnya itu orang itu masih silih berganti gitu loh. Tapi pada saat kejadian itu kok ya pas sepi ya, tapi berhubung saya itu pikirannya selalu positif, jadi saya wis capek pulang kerja ya, terus ngurisi, terus sekarang mau nyuci, jadi saya bawa ke belakang cucian nyuci kentang gini, ngosek-ngosek, terus pintu belakang kamar mandi itu kan tembus di kampung belakang. Sampai nyuci gini otomatis kan pandangan saya ke bawah, yaitu saya dilihat kayak kaki gitu loh, kaki tapi besar. Tak pikir gini, wes saya itu cowapek kerja, terus bareng itu kan sini kan jewarem kabeh terus kok maksud saya itu kok masih ono orang sing ngerepoti gitu loh, maksud saya tuh pikir gitu, walah nek wong maneh leren ngadeg maneh kan habis nyongkok terus berdiri ya. Terus bapaknya ngenteni orangnya tok-tok ae, engko lak maksudnya jadi masuk apa ndak gitu loh. Ternyata sampai saya gini delok, kok menengai bapaknya kan gini. Terus akhirnya saya selesai cuma saya itu kok rasanya merinding gitu loh ya. Tapi berhubung saya pikirannya positif, jadi ndang wis kerjaannya banyak, guru ngurusi anak lagi gitu loh. Jadi tak selesai karena terus saya berdiri gak ngurusi itu tadi, langsung sambil balik. Terus ya itu tadi saya penasaran, itu tadi sebetulnya siapa sih yang mau masuk, kalau ukuran manusia ya tak eling-eling ukurannya besar kok, gak mungkin saya orang-orang ya. Penasaran saya buka belakang, tapi orang ya ada. Kalau tak ada orang otomatis kan, maksudnya waktu itu berapa tahun yang lalu kan, maksudnya saya kan masih cepat gitu lincah, naruh kan langsung tak boleh ini langsung kan, karena penasaran kan langsung lari kan, saya tak kejar. Loh kok ya nggak ada, tole gitu. Terima kasih dari tim Spotlight ya, sudah datang ke gedung setan dan bertanya langsung dengan beberapa warga mengenai misteri di gedung setan ini. Ya, dalam kesempatan ini saya mohon kepada masyarakat umumnya jangan mengartikan itu gedung setan ini seakan-akan tempatnya sarangnya setan ya, atau hal-hal yang ya itu kan
cerita-cerita pengalaman mereka kan tidak akan terjadi di orang lain gitu. Sehingga menganggap Gedong Setan ini kami selama ini dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Tidak ada sesuatu yang horor menakutkan, enggak. Tergantung manusianya sendiri bagaimana menyikapi hal seperti itu gitu. Dari penelusuran kita kali ini, telah dibuktikan kalau pengalaman mistis bisa terjadi di mana saja. Setiap orang pasti memiliki perspektifnya sendiri-sendiri. Namun, tidak dapat disangkali kalau memang makhluk halus bisa terjadi di mana saja. Thank you Sub sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye Subs!